Tengok. Tes cek. Rekam Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah aska sholati wa salami li rasulillah. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan kesehatan dan kelancaran sehingga bisa menghadiri kegiatan diseminasi membangun budaya positif calon guru penggerak angkatan 9. Sholawat salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 8 Pekalongan atau yang mewakili, dan yang kami hormati, yang terhormat juga Bu Pangestuti MPD selaku pengajar praktik, kemudian yang terhormat Bapak dan Ibu guru serta staf SMP Negeri 8 Pekalongan. Marilah kita buka kegiatan diseminasi kegiatan membangun budaya positif ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua adalah sambutan dari pengajar praktik kepada Ibu Pangestuti MPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Semoga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan hari ini kita semua dapat berkumpul untuk yang kedua kalinya nih Bapak Ibu dalam rangka pendampingan program pendidikan guru penggerak untuk CGP, Bu Anis dan Pak Lufi. Alhamdulillah sangat senang sekali rasanya saya bisa hadir di sini untuk memenuhi undangan dari Bu Anis ataupun dari Pak Lufi dan untuk pengibasan atau diseminasi budaya positif yang dilakukan oleh Bu Anis maupun Pak Lufi merupakan rangkaian dari proses pendidikan guru penggerak yang harus dilakukan oleh CGP. Harapannya nanti untuk diseminasi ini dapat berdampak positif bagi Bapak Ibu semuanya, khususnya bagi SMP Negeri 8 Pekalongan. Ya, mungkin hanya itu saja. Semoga nanti rangkaian kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan Bapak Ibu semuanya bisa mengikutinya dengan baik. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuwun Bu Tuting, sehat Bu nggih? Dari TK langsung ke sini. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya adalah pemateri pertama atau diseminasi budaya positif yang pertama yang akan disampaikan oleh Ibu Anis Susanah SPD. Kepada Bu Anis, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Pangestuti MPD, yang terhormat Bapak Ibu Guru SMP Negeri 8 Pekalongan, kami mengucapkan banyak terima kasih atas berkenannya hadir pada kegiatan diseminasi atau penyebaran pemahaman penerapan pengalaman budaya positif. Baik Bapak Ibu, kalau kita mendengar kata budaya positif, kira-kira apa yang terbersit pada pikiran Bapak Ibu itu apa tuh budaya positif itu apa ya? Atau mungkin contoh penerapannya, misalkan apa? Bu Ati mungkin nasionalisme, ya.
ice cream. Ya, terima kasih Bu Eti. Yang lain mungkin Bu Ati ada pembiasaan pagi. Ya, terima kasih Bu Ati. Kalau mungkin dari Pak Bagus apa ada nggak? Oh iya, senyum sama salam. Iya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu kita yang hebat ini. Iya, terima kasih. Berarti di sini Bapak Ibu sudah setidaknya mengetahui apa yang dimaksud dengan budaya positif. Ya, next. Ya, jadi budaya positif itu di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik. Jadi harus berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Dan saya yakin kita semua tentunya ingin menjadi guru yang baik ya. Nah, makanya kita harus menerapkan budaya positif itu. Tapi kita mau mulainya dari mana ini Bapak Ibu? Nah, biar kita tidak bingung, mari kita lihat ini. Ya, budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan yaitu konsep inti budaya positif. Konsepnya, nah konsepnya di sini ada 6 Bapak Ibu. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan. Yang ketiga, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas. Yang keempat, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol seorang guru. Dan yang keenam, penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Jadi ada 6 Bapak Ibu konsep inti dari budaya positif. Nah, kita nanti kupas satu persatu ya Bapak Ibu. Kita mulai dari disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kita sebelum ke disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kita harus tahu dulu tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yaitu semua anak itu terlahir dengan bakatnya masing-masing, jadi unik. Jangankan kita pada satu sekolahan yang memiliki siswa di SMP 8 ini sekitar 600-an Bapak Ibu ya. Kita dalam keluarga sendiri yang notabene-nya dari satu ibu satu bapak itu juga kita dengan adik kakak kita memiliki bisa monggo Bu. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing. Jadi masing-masing anak itu punya bakat sendiri-sendiri, tidak sama Bapak Ibu. Mungkin kita dengan saudara-saudara kita yang satu ayah satu ibu pun beda. Apalagi kita di SMP Negeri 8 ini ada 600 anak, tentunya bakatnya itu juga masing-masing beda. Kemudian tugas guru itu menuntun bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Jadi karena anak sudah memiliki bakat, tugas kita itu menuntun mereka supaya mereka bisa mengembangkan bakatnya. Kemudian guru ibarat petani, anak ibarat biji jagung. Nah, kalau sudah ada bijinya, kemudian kita tugasnya menumbuhkan biji itu. Dengan apa? Dengan misalkan memberikan pupuk, ya, kemudian disirami setiap hari. Nah, itu tugas kita menuntut itu seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi kita ibaratnya sebagai petani, kita pilihkan tanah yang bagus seperti itu ya. Kemudian kita tuh dalam mengajar mengikuti kodrat alam
dan kodrat zaman anak. Tentunya zaman kita dengan zaman anak sekarang itu kan beda. Kalau dulu kita mungkin belum begitu mengenal tentang teknologi digital ya. Tapi kalau anak sekarang itu hampir setiap hari mereka bersinggungan langsung dengan teknologi digital ya. Mereka selalu kemana-mana, bahkan mungkin tidak bisa lepas dari HP. Dan untuk belajar pun mereka sudah bisa memanfaatkan teknologi tersebut ya. Jadi memang beda Bapak Ibu. Nah, tugas kita menuntun anak supaya mereka dapat menggunakan teknologi itu untuk kebutuhan yang baik, yang bagus ya, untuk kepentingan belajar mereka. Kemudian pendidikan yang berpihak pada anak. Jadi kita dalam memberikan pendidikan kepada anak itu bukan apa yang kita mau, tapi kita berpihak pada anak. Apa yang diinginkan oleh anak. Kita hanya menuntun karena masing-masing anak sudah memiliki kodratnya masing-masing. Nah, berikut adalah teori tentang perubahan paradigma. Nah, ada di sini kegiatan kepalkan tangan Bapak Ibu ya. Nanti kita bisa praktekkan sama-sama Bapak Ibu. Ada A dan B, Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Apa yang terjadi? Coba Bapak Ibu salah satu bisa mengepalkan tangan, yang sebelahnya coba berusaha untuk membuka. Apakah gimana yang terjadi? Seolah di sini ada benda yang sangat berharga Bapak Ibu. Coba ya. Anda boleh mengancam, menghardik, merayu ya. Apa saja usahanya supaya mau membuka. Ya. Ayo Pak Lukman, Pak Bagus coba. Iya. Karena di sini ada sesuatu yang sangat berharga itu, ya. Gimana Pak Lukman coba bisa enggak membuka kepalan tangan dari Pak Bagus, bisa enggak? Iya. Iya. Ternyata enggak bisa ya, walaupun dengan ancaman, dengan rayuan maut gitu ya, enggak bisa semua. Itu menunjukkan apa? Bahwa kontrol itu ada pada diri kita, ya. Orang lain tidak bisa mengintervensi kita. Karena apa? Karena kita memiliki sesuatu yang tidak ingin orang lain lihat. Jadi kita tuh berpegang teguh, ya. Kontrol ada pada diri kita. Nah, perubahan paradigma teori kontrol, ilusi kontrol. Berikut ini paparan dari Dr. William Glaser dalam kontrol teori untuk meluruskan miskonsepsi tentang kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, ini maksudnya apa Bapak Ibu? Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi ilusi itu apa, Bu? Ilusi itu tipu daya. Kita hanya menghayal kalau kita bisa mengontrol murid. Kenapa? Karena murid itu punya kemauan sendiri, punya kontrol sendiri, sehingga kita tidak bisa mengontrol murid. Kalau ketika murid mau, berarti dia itu sudah mengizinkan kita untuk dirinya dikontrol oleh guru.
Kemudian ilusi bahwa kritik membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Nah, ternyata Bapak Ibu, ilusi ya kalau kritik itu atau bujukan ataupun penguatan positif dapat mengontrol orang. Ya. Kenapa? Karena hal itu kemungkinan kalau dia sudah menyadari, maka bisa jadi dia akan menolaknya atau menjadi ketergantungan terhadap gurunya. Ya. Jadi sebuah ilusi atau hayalan kalau kritik itu bisa mengontrol orang. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Nah, ini maksudnya begini Bapak Ibu. Kadang ketika anak melakukan kesalahan, kita mengatakan, kamu sih, kan ibu sudah ngasih tahu kamu jangan melakukan itu, kenapa kamu melakukan lagi? Nah, kalimat itu tampaknya kita ucapkan dengan nada halus, tapi itu menjadikan anak pada identitas gagal. Dia merasa dirinya bersalah. Ya. Nah, sehingga bahwa sebuah ilusi penguatan positif itu efektif dan manfaat, itu tidak manfaat Bapak Ibu. Ya. Nanti jadi apa tuh yang harus kita lakukan? Ya, ternyata sepertinya dengan kalimat suara yang halus, tapi ternyata itu tidak efektif. Nanti apa yang harus kita lakukan? Nanti kita akan lihat pada materi yang berikut. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita sebagai guru tentunya kita lebih dewasa daripada murid-murid kita. Nah, ternyata ilusi, itu hayalan ya, tidak mungkin. Ternyata orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa anak. Banyak orang dewasa percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku maksa tidak akan efektif dalam jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Ya, jadi anak itu kalau dipaksa Bapak Ibu, itu kadang dia mau tapi hanya sebentar. Itu tidak akan bertahan lama. Dan di sana karena dipaksa dia tentu ada rasa tidak terima sehingga terjadi hubungan permusuhan. Perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Nah, stimulus respon mengatakan kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, teori kontrol mengatakan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian, stimulus respon mengatakan perilaku buruk dilihat sebagai sebuah kesalahan. Pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kita tidak langsung menyalahkan. Kenapa berbuat seperti itu? Apa tujuannya? Jadi apapun yang dilakukan, walaupun itu dipandang mungkin sebuah kesalahan, pasti ada tujuannya. Kemudian pada teori stimulus respon, orang lain bisa mengontrol kita. Pada teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Tentunya tadi dengan praktek tadi ya, teori mengepalkan tangan itu kan tidak ada yang bisa mengontrol kita, walaupun dengan bujukan, dengan ancaman.
tidak dibuka. Kenapa? Karena yang mengontrol itu diri kita sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain pada stimulus respon. Pada teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya. Kemudian stimulus respon mengatakan pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ya, saat kita sudah dengan bujukan macam-macam tidak bisa, akhirnya kita melakukan pemaksaan. Nah, pada teori kontrol, kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita harus melakukan kolaborasi dan kesepakatan, ya, bukan dengan pemaksaan. Kemudian pada stimulus respon, model berpikir menang kalah. Nah, kalau pada teori kontrol itu model berpikir menang-menang. Jadi win-win solution gitu ya. Jadi tidak ada yang kalah, tidak ada yang disalahkan di sini, tapi semuanya melakukan sesuatu itu memiliki tujuan. Jadi kita cari pemecahannya melalui kolaborasi dan kesepakatan. Perubahan paradigma untuk membangun budaya positif, budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol tadi. Nah, ini ada pertanyaan romantik. Hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Kemudian 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi siswa. Ini apakah Bapak Ibu setuju? Setuju? Coba kita lihat ya. Setuju. Nah, apa makna disiplin? Makna disiplin dulu. Kata disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Jadi disiplin itu seringnya kita kaitkan dengan kepatuhan pada peraturan. Ya. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Ya. Peraturan, hukuman. Nah, padahal itu sungguh berbeda Bapak Ibu. Karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Ya, motivasinya itu dalam diri siswa. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Tadi kita sudah berbicara tentang disiplin positif. Yang berikutnya adalah nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Jadi pada nilai-nilai kebajikan itu kita mengakui bahwa nilai itu positif dan benar, ya. Jadi semua orang mengakui. Nah, contoh dari nilai-nilai kebajikan itu apa? Nah, nilai kebajikan di sini sebenarnya Bapak Ibu banyak sekali. Cuma di sini yang digunakan pada kurikulum merdeka itu
kita supaya bisa menciptakan siswa yang memiliki profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ini 6 dimensinya. Kita sebagai pendidik yang ingin membentuk siswa supaya memiliki profil pelajar Pancasila, kita harus hafal Bapak Ibu ya, harus hafal 6 dimensi ini. Ya, supaya kita cepat hafal Bapak Ibu dengan menyanyi Bapak Ibu ya. Kita nyanyi sama-sama ya Bapak Ibu ya. Ya biar nggak ngantuk juga. Jadi saya contohkan dulu, nanti Bapak Ibu ikut nyanyi bareng-bareng ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, ayo Bapak Ibu sama-sama nyanyi yuk. Yuk, 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih. Ya, Bapak guru hebat semua. Iya, terima kasih. Nah, keterkaitan budaya positif dengan tadi yang pertama filosofi Ki Hajar Dewantara, dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kodrat yang ada pada murid. Kesimpulannya dari disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, bahwa disiplin positif itu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Dari tadi ada teori tentang paradigma kemudian ilusi ya, stimulus respon dan sebagainya, itu sebenarnya ini kembali lagi pada nilai-nilai kebajikan yang diketahui oleh siswa dan berusaha untuk menerapkannya sehingga menumbuhkan disiplin pada diri anak, disiplin yang bertanggung jawab dan tumbuh dari kesadaran dirinya. Nah, disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Kalau misalkan melakukan suatu tindakan, dia akan berpikir ulang, apakah tindakan ini sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang dia yakini, ya. Kalau tidak sesuai, maka dia harus mengontrol dirinya, tumbuh dari kesadaran dirinya bahwa ini tidak boleh dilakukan. Nah, kemudian dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian atau hukuman. Jadi Bapak Ibu, untuk menerapkan disiplin positif, kita tidak perlu menggunakan paksaan, pujian atau hukuman. Tadi ada pertanyaan pemantik, apakah hukuman bisa mendisiplinkan siswa? Berarti bisa atau tidak Bapak Ibu? Iya, betul sekali tidak ya. Apakah pujian bisa mendisiplinkan siswa? Iya, hanya sementara. Ya, jadi harus tumbuh dari motivasi internal yang ada pada dirinya setelah dia meyakini tentang nilai-nilai kebajikan. Dia harus tahu dulu tentang nilai kebajikan, kemudian dia berusaha mengimplementasikan, maka akan lahirlah disiplin positif pada dirinya. Begitu Bapak Ibu. Nah,
Kemudian konsep inti dari budaya positif yang kedua yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Ada 3 ini yang kedua. Masih semangat ya Bapak Ibu ya? Oke. Motivasi itu ada 3 Bapak Ibu. Motivasi manusia dalam melakukan sesuatu ada 3. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh kalimatnya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, motivasi ini namanya motivasi eksternal, ya, dari luar karena takut akan hukuman. Motivasi yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Contoh kalimatnya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Ini juga merupakan motivasi eksternal, ya, dari luar. Kenapa? Karena dia mau melakukan sesuatu supaya mendapatkan imbalan. Nah, motivasi yang ketiga yaitu untuk menghargai dirinya sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan jadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini contoh kalimatnya. Nah, motivasi yang ketiga ini disebut motivasi internal karena tumbuh dari dirinya sendiri kesadarannya untuk melakukan sesuatu. Nah, dari ketiga motivasi ini menurut Bapak Ibu yang baik yang mana ya? Ya berarti ya yang internal, bagus kan? Ya. Nah, ini juga dari ketiga motivasi ini yang harus dimiliki siswa tadi betul berarti motivasi internal. Nah, motivasi internal itu apa? Agar menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya. Kemudian sehingga apa? Sebaiknya hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Nah, jadi supaya budaya positif itu tumbuh di sekolah kita, itu sebaiknya motivasinya internal dalam diri siswa, bukan karena takut hukuman, bukan karena supaya mendapatkan imbalan atau hadiah. Nah, nanti kalau kamu melakukan ini, nanti misalkan nilainya bisa 100, bukan seperti itu ya. Tapi itu karena tumbuh dari dirinya sendiri. Berdasarkan apa? Nilai-nilai kebajikan yang sudah dia ketahui dan diterapkan. Supaya apa? Kalau kita menghindari hukuman dan pemberian penghargaan, supaya meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Jadi yang terbaik itu Bapak Ibu, motivasinya motivasi internal dari kesadaran dirinya. Gitu Bapak Ibu. Dihukum oleh penghargaan. Dihukum oleh penghargaan itu maksudnya apa Bapak Ibu? Kok bisa ya penghargaan itu kok menghukum ya? Ya. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan hanya efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka pendek. Jadi penghargaan itu sementara saja, tidak bisa lama jangkanya, karena bukan tumbuh dari dirinya sendiri, bukan internal tapi eksternal ada penghargaan. Penghargaan menghukum. Jika suatu penghargaan diharapkan namun tidak mendapatkannya, maka individu akan merasa dihukum. Wah, tidak bisa mendapatkan penghargaan itu, dia merasa dirinya itu dihukum. Penghargaan tidak efektif. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Penghargaan merusak hubungan bisa menimbulkan rasa iri. Nah, misalkan kita memberikan suatu penghargaan kepada murid kita si A, maka murid yang lain tentunya akan merasa iri. Kok dia bisa mendapatkan, ya seperti itu.
perbedaan hukuman dan konsekuensi, Bapak Ibu. Nah, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kemudian hukuman membuat anak sakit secara fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Hukuman, anak membenci kedisiplinan. Sedangkan untuk konsekuensi, itu anak menghargai disiplin. Hukuman itu paksaan. Kalau konsekuensi, stimulus tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi konsep diri yang baik. Kemudian hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Pada konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Pada hukuman ada rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Pada konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara saja. Nah, ini Bapak Ibu, ada tindakan guru, termasuknya tindakan guru ini hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Nah, terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Apa Bu? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Konsekuensi ada yang hukuman, ada yang konsekuensi. Coba kita lihat jawabannya ya Bapak Ibu. Nah, ini kuncinya ini. Iya. Ya betul Pak, bagus, konsekuensi. Iya. Ya. Iya. Terima kasih Bapak Ibu, berarti sudah bisa membedakan mana yang hukuman, mana yang konsekuensi. Ya, tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Ya. Next. Iya bisa. Jadi tergantung ininya situasinya ya. Nah, konsep yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Ya. Keyakinan kelas berisi nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, jadi isi dari keyakinan kelas itu nilai-nilai kebajikan Bapak. Menurut Gosen 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam intrinsik, berarti motivasi internal ini Bapak Ibu ya. Seseorang lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Ini Bapak Ibu setuju nggak ini dengan pendapatnya Gosen ini? Setuju? Iya. Tadi pada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal juga demikian ya, bahwa seseorang atau anak kita bisa disiplin itu karena sudah ada motivasi internal untuk mematuhi nilai-nilai kebajikan yang dia yakini ya.
Jadi memang betul harus ada keyakinan ya, seperti kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melakukan sesuatu walaupun tidak ada orang yang melihat, kita yakin Allah Maha melihat, maka dengan keyakinan kita itu kita tidak akan melakukan suatu dosa itu. Nah, jadi betul keyakinan itu sangat berpengaruh pada perilaku seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, pembentukan keyakinan kelas, cara pembentukannya Bapak Ibu, keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret ya. Keyakinan kelas merupakan pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah keyakinan. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, di sini ada abstrak daripada peraturan. Apa perbedaan keyakinan kelas dan peraturan, Bapak Ibu? Ada yang ini bisa memberikan pendapatnya? Mungkin dari Bu Ati? Ya Bu, Pak Bagus mungkin, atau Pak Iber bisa? Apa perbedaan keyakinan kelas dengan peraturan? Iya. Iya, oke. Iya, terima kasih sudah memberikan pendapatnya. Iya, jadi ini Bapak Ibu, peraturan itu berasal dari siapa yang buat peraturan Bapak Ibu? Sekolah. Kalau keyakinan di situ semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan lewat curah pendapat. Berarti anak juga ikut, Bapak Ibu ikut terlibat, tidak hanya gurunya, ya. Nah, itu di situ perbedaannya. Nah, keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kalau peraturan kelas misalkan memakai seragam sesuai dengan harinya yang rapi lengkap dengan atributnya, ya. Kemudian tidak boleh membuang sampah sembarangan, contohnya. Nah, kalau keyakinan kelas itu lebih konkret. Kalau siswa diminta untuk berpakaian yang rapi, sesuai dengan harinya, atributnya lengkap, itu berarti maksudnya pada nilai apa itu Bapak Ibu? Nilai disiplin. Ya. Nah, maksud harinya Senin, pakainya baju pramuka, aduh, itu kan berarti tidak disiplin ya Bapak Ibu ya. Nah, berarti keyakinan kelas itu maka kalimatnya disiplin. Ya. Kemudian misalkan tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, itu kan ada kata tidak boleh ya. Kalau tidak boleh itu berarti masih berkonotasi negatif. Kalau keyakinan kelas bentuknya positif. Nah, tidak boleh membuang sampah sembarangan berarti pada keyakinan kelas apa Bapak Ibu? Iya, apa Pak Ibar? Menciptakan kelas, iya berarti menjaga kebersihan, gitu ya. Nah, iya betul Bapak Ibu. Iya, berarti iya jangan iya gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini nanti anak-anak diminta untuk membuatkan keyakinan kelasnya itu apa? Apa sih kelas impian mereka itu yang seperti apa? Nah, nanti mereka akan
menuliskan keinginan mereka, kelas impian mereka pada kertas yang sudah kita bagikan. Ya, masing-masing anak hanya satu aja mereka ingin kelasnya itu seperti apa. Misalkan kalau sekarang kan ada anak itu sukanya mengejek temannya dengan menyebut nama orang tuanya, ya. Nah itu mungkin saya tidak ingin di kelas ada yang mengejek saya, itu boleh, nggak apa-apa, ya. Itu berarti impiannya. Nah nanti kita rumuskan menjadi keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu kita tinjau, ya. Kita tinjau kembali dari waktu ke waktu. Kalau memang sudah baik atau mungkin perlu kita tambahkan, nah nanti kita tinjau kembali. Nah, ini perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu atau nilai kebajikan yang dituju. Peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, menjadi keyakinan tanggung jawab. Nah, bentuk kalimat keyakinannya adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, keyakinannya menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, berarti menghormati orang lain. Komitmen, tujuan atau berkomitmen. Peraturan dilarang melakukan kekerasan. Nah, keyakinan kelasnya menjadi keselamatan, menghormati orang lain. Kemudian pada peraturan dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelas menjadi kesehatan. Kemudian peraturannya bergantian atau menunggu giliran, berarti menghormati orang lain, kesabaran. Kemudian peraturannya gunakan masker. Nah, keyakinan kelas jadi kesehatan, keselamatan. Kalau menggunakan masker itu kan hubungannya dengan kesehatan, ya. Kita supaya menjaga kesehatan dan juga keselamatan kita. Kemudian peraturan jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, keyakinan jadi keselamatan, keamanan. Jadi pada keselamatan keamanan itu meliputi misalkan jangan berlari di kelas, ya. Kesehatan itu gunakan masker. Ya, pernyataannya seperti itu, Bu. Jadi lebih ringkas. Nah, contoh penerapan membuat keyakinan kelas ini, Bapak Ibu, ya. Yang pertama itu setelah dibagikan kertas satu persatu, siswa menuliskan kelas impian mereka di sticky note sesuai dengan keinginan mereka. Jadi masing-masing menuliskan satu-satu, ya. Nah, mereka diberi waktu untuk menuliskan. Setelah itu siswa menempelkan hasil tulisannya di papan tulis di depan. Satu persatu maju, tempel seperti itu. Nah, setelah itu guru dan siswa merangkum hasil kelas impian siswa untuk dijadikan keyakinan kelas. Nah, itu sampai akhirnya jadi keyakinan kelas yang disepakati. Ya, jadi kesepakatan itu dilakukan oleh siswa, seluruh siswa dan guru. Ya, jadi bukan dari guru saja, tapi guru siswa ikut dalam menentukan keyakinan kelasnya. Nah, setelah keyakinan kelasnya itu sudah jadi, terus diletakkan di tempat yang mudah terbaca supaya anak-anak itu ingat terus, ya. Apa sih keyakinan kelasnya, supaya timbul kesadaran dalam dirinya untuk mematuhi keyakinan yang sudah disepakati bersama. Oh, berarti saya tidak boleh mengejek teman. Itu karena sudah sepakat menghormati orang lain. Saya harus menjaga kebersihan kelas. Kenapa? Karena saya sudah membuat keyakinan kelas bersama teman dan guru bahwa menjaga kebersihan. Ya, jadi mudah diingat, ditempel. Misalkan ketika anak masuk kelas itu langsung teringat, ya, dekat dengan pintu seperti itu. Dan keyakinan kelas itu tidak perlu banyak-banyak, Bapak Ibu, ya, supaya anak-anak itu hafal. Ya, nanti kalau dibutuhkan lagi, ya,
kita review kembali, ya, kita tinjau kembali. Begitu Bapak Ibu, apakah jelas cara pembentukan keyakinan kelas? Ini ya wali kelasnya, iya wali kelasnya. Masih semangat ya Bapak Ibu ya? Iya. Nah, yang keempat, konsep inti dari budaya positif yang keempat yaitu 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai manusia itu mempunyai 5 kebutuhan dasar. Apa saja? Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima. Yang ketiga, penguasaan, yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang keempat, kebutuhan kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Yang kelima, kebutuhan kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Ya. Kebutuhan bertahan hidup itu apa Bapak Ibu? Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalkan kesehatan, rumah, dan makanan. Kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima, ya, kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi kebutuhan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita bergabung. Kebutuhan penguasaan, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebebasan. Nah, kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Nah, yang kelima, kesenangan adalah kebutuhan akan kesenangan. Itu kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Jadi Bapak Ibu, ketika kita mengajar misalkan itu kita juga memberikan salah satu kebutuhan anak itu dengan kesenangan, misalkan mengajar dengan bermain, ya. Ice breaking itu juga termasuk untuk kesenangan. Jadi anak itu tidak sepaneng dengan pelajaran terus, ya, tapi ada kesenangannya, ya, dengan bermain, ya, seperti itu. Nah, kalau anak misalkan kok diajar kok lesu gitu, lemes, nah ini pasti ada kebutuhan yang belum terpenuhi, misalkan dari rumah itu belum sarapan, ya. Itu kebutuhan dasar itu belum terpenuhi itu, ya. Nah, terus misalkan kalau anak di sekolah itu suka jahil, ya, mengganggu temannya, ya, itu mungkin di rumahnya kurang kasih sayang, ya. Itu di sekolah kita ini, ya Bapak Ibu, ada beberapa, ya, anak yang misalkan di rumah bapak ibunya sudah tidak bersama lagi, ya, sehingga mereka butuh kasih sayang. Nah, kita sebagai gurunya berusaha untuk memberikan kasih sayang itu untuk memenuhi kebutuhan kasih sayang sehingga dia merasa diterima, ya, di sekolah. Oke, berikutnya. Nah, siswa yang bermasalah muncul karena ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, ya. Contohnya tadi anak yang lemes-lemes,
sampai pingsan ya dibawa ke UKS. Wah ternyata belum sarapan. Nah itu berarti kebutuhan dasar survival bertahan hidup itu dia tidak terpenuhi, maka dia bermasalah ya. Masalahnya jadi pingsan, itu disuruh upacara tidak kuat gitu ya. Nah untuk itu maka untuk menyelesaikan itu maka dibutuhkan 5 posisi kontrol guru saat siswa bermasalah. Jadi sebagai guru kita punya 5 posisi kontrol, Bapak Ibu. Ya. Nah, 5 posisi kontrol seorang guru. Nah, yang pertama itu ya, ada penghukum. Ya, guru yang sukanya menghukum. Ya, pembuat merasa bersalah ya. Kamu sudah dibilangin jangan melakukan itu kok dilakukan meneh piye toh gitu ya. Nah, itu berarti membuat rasa bersalah. Kemudian sebagai teman ya, sebagai pemantau dan sebagai manajer. Ini kalau saya itu seringnya kok sebagai teman sama pemantau. Kalau Pak Ibad sebagai apa Pak? Sama Bu. Oh iya, teman dan pemantau. Kalau Bu Eti apa Bu Eti? Sebagai teman. Iya. Kalau Bu Eti sebagai teman berarti ya, karena anaknya sering curhat sama Bu Eti. Curhat aja nggak nyawang dah Bu. Nggak Bu ya. Kalau Bu Rita apa Bu Rita sebagai apa Bu Rita? Oh berarti sama seperti saya. Pak Bagus apa? Oh coba. Ada gitu. Kalau Bu Yumi apa Bu Yumi? Teman tahu. Iya. Apakah posisi kita itu benar Bapak Ibu kalau kita sebagai teman atau pemantau? Ya. Karena kan tadi berdasarkan masalah, anak bermasalah karena ada kebutuhan dasar yang dia tidak dipenuhi, ya, maka dia membuat masalah. Nah, untuk menyelesaikan masalah itu kita harus memposisikan diri sebagai apa? Nah, biar lebih jelasnya kita simak video ini ya. Kalau salam bahagia itu dari Bapak Ibu hebat dalam penerapan disiplin positif restitusi. Salah satu program yang digunakan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol dan dikembangkan oleh Brian Wilson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Maren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Aku, saya, Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya, Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat?
Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat, kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi tenang, guru berbicara dengan nada suara ramah, cenderung bersenang untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik,
namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Ya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini
dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua agar dapat terus mengasah dan menerapkan. Bapak Ibu, setelah kita melihat 5 posisi kontrol, ternyata yang terbaik sebaiknya kita dalam posisi mana Bapak Ibu? Manajer. Ya, terima kasih. Berarti Bapak Ibu sudah bisa memahami posisi yang harus kita ambil dalam menyelesaikan masalah yang terjadi pada siswa. Nah, posisi manajer di sini guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab atas perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi sendiri atas permasalahannya. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Jadi pada posisi manajer ini kita ajak ya siswa untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Nah, konsep inti yang keenam, sekarang kita alhamdulillah sudah memasuki yang keenam Bapak Ibu, yaitu restitusi segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih luas. Ini menurut dosen tahun 2004. Next. Nah, ciri-ciri restitusi: 1, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. 2, memperbaiki hubungan. 3, tawaran bukan paksaan. 4, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. 5, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6, restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. 7, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8, restitusi fokus pada solusi. Dan yang ke-9, ciri dari restitusi adalah mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini segitiga restitusi, tahapan dalam kita menangani masalah siswa itu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Studi kasus, Ibu Ani, guru kelas 5 SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Agus. Beberapa kali telah datang dan beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukannya? Nah, kita harus lihat dulu pada alasan Agus melakukan itu apa. Kira-kira kebutuhan dasar yang dia belum terpenuhi apa sehingga dia melakukan hal tersebut. Nah, ini jawabannya ya. Agus itu mungkin lapar ya, dan orang tuanya tidak membawakan bekal, maka kebutuhannya adalah bertahan hidup. Kalau jawaban Agus, ia senang temannya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima. Kalau jawaban Agus, dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, maka kebutuhannya adalah penguasaan. Kemudian kalau jawaban Agus, dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya dan selalu membawa bekal yang sama, maka kebutuhannya adalah kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Dan apabila jawaban Agus adalah karena iseng saja, dia ingin menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya, maka kebutuhannya adalah kesenangan. Gitu ya. Jadi kita lihat dulu kebutuhan Agus, ya alasannya apa melakukan itu. Maka kita akan dapat mengambil posisinya, menyelesaikan masalah tersebut. Nah, ini contoh dokumentasi ya.
lantas apa yang sudah Abang langgar? Siapa yang dulu? Menurut Abang, disiplin itu tidak pernah selingkuh. Kalau membuat saya dalam sekolah tepat waktu dan bisa menghargai waktu. Ya, betul sekali anak. Dengan disiplin maka kita akan bisa menghargai waktu dan kita bisa yaitu saya menyesal jika sering terlambat. Saya mohon maaf jika sering terlambat. Ya, sekarang supaya kamu tidak dapat terlambat, apa yang harus kamu lakukan? Saya akan lebih awal dan tidak bekerja pagi agar tidak dalam perlawanan di sekolah. Ya, teruskan alat langsung dan bergeraknya. Nanti itu akan juga bersama dengan orang tua ya supaya kamu bisa datang ini merupakan contoh penerapan dari segitiga restitusi. Ini tidak sama, tindakan dan ya, ini baiklah Bapak Ibu, kita alhamdulillah sudah sampai pada penutup. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki kesadaran standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ya, jadi Bapak Ibu, kita juga harus memberikan contoh teladan bagaimana melaksanakan budaya positif di sekolah. Selain itu kita juga tentunya harus selalu mendoakan murid-murid kita Bapak Ibu ya, semoga menjadi insan yang baik, menjadi anak yang alim soleh dan solehah. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Semoga kita dapat menerapkan budaya positif di sekolah kita. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.